Sindir Australia dan AUKUS, Indonesia usulkan regulasi kapal selam nuklir di pertemuan PBB. Indonesia menjadi negara yang paling vokal terhadap penggunaan kapal selam bertenaga nuklir. Hal itu mengingat pengembangan kapal selam tersebut di Australia. Australia sendiri mendapatkan kesempatan untuk membangun kapal selam nuklir atas persetujuan AUKUS September lalu. Melihat itu, Indonesia dan negara-negara non-blok meminta untuk PBB lebih memperketat penggunaan nuklir. Penggunaan terkait uranium dalam jumlah besar yang diperuntukkan untuk keperluan senjata. Keputusan Indonesia ini didukung oleh Malaysia seputar pembagian bahan nuklir untuk kapal selam. Kabar itu dikatakan oleh Tri Trayat, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia pasti akan dilewati kapal selam itu. Oleh karenanya, kami Indonesia sangat serius menanggapi fenomena ini, terangnya di The Sydney Morning Herald. Intinya, penggunaan energi nuklir untuk kapal selam harus diawasi ketat oleh IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional. Kami berharap IAEA untuk melakukan pemeriksaan agar tidak terjadi proliferasi tambahnya. China sendiri terang-terangan memperlihatkan keberatannya terkait Australia dengan kapal selam nuklirnya dan mengklaim bahwa itu sangat berbahaya dan pelanggaran terhadap perjanjian non-proliferasi senjata nuklir yang dikenal sebagai NPT. Indonesia juga menekankan bahwa penggunaan teknologi dan bahan nuklir untuk keperluan militer bertentangan dengan semangat dan tujuan NPT. Tanpa pengawasan yang tepat, hal ini bisa dimanfaatkan oknum dan menimbulkan bencana, walaupun Tri Trayat sadar betul akan pro dan kontra masalah ini. Karena kenyataannya ada beberapa negara yang mendukung kapal selam nuklir, dan mereka ini tidak melihat adanya peraturan yang dilanggar. Tri Trayat menekankan bahwa dengan semangat kebijakan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia ingin berkontribusi pada perdamaian dan keamanan dunia. Tanggapan Indonesia ini sudah didengar oleh Rafael Grossi, Direktur Jenderal IAEA Regulator Nuklir PBB. Diakui bahwa kesepakatan kapal selam nuklir dengan AUKUS ini sangat rumit, tapi dia menegaskan bahwa IAEA akan melakukan pemantauan yang diperlukan. Namun menurut Fitri Bintang Timur, peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional Indonesia, bahwa pemantauan akan penggunaan bahan nuklir pada kapal selam akan sulit. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi IAEA. Mengutip scmp.com, hal itu karena kapal selam jenis itu dapat tenggelam dalam waktu yang lama. Yang sulit adalah mendapatkan akses untuk memverifikasi kondisi bahan nuklir dan agenda yang dilakukan. Karena dia kapal selam bersifat mobile, sehingga IAEA tidak bisa datang kapan saja dengan waktu yang singkat. Tidak banyak waktu bagi mereka untuk memeriksa kelayakan penggunaan bahan nuklir yang ada, jelas Fitri. Kekhawatiran pun bertambah dengan pengawasan akan dilakukan oleh negara-negara bertenaga nuklir.